Selamat pagi teman-teman Isaac. Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Teacher berharap kalian tetap dalam keadaan sehat meskipun dalam masa-masa seperti ini kita mengalami banyak pergumulan ya, secara khusus di dalam COVID-19 ini. Tapi kita terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang melakukan sesuai dengan kehendaknya ya bagi kita semua. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau berikan waktu bagi kami saat ini untuk belajar. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang selalu beserta dengan kami memimpin dan memberikan kami pengertian supaya kami bisa memahami apa yang akan kami pelajari pada saat ini. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah mata pelajaran ini menjadi mata pelajaran yang terus mengajarkan kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita belajar tentang pandangan iman Kristen terhadap kebudayaan. Pandangan iman Kristen terhadap kebudayaan. Sebelum kita lanjut ya jauh untuk memahami ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran ini, yaitu melalui mata pelajaran ini kita tahu apa itu yang dimaksud dengan kebudayaan dan bagaimana pandangan iman Kristen terhadap kebudayaan itu sendiri ya. Jadi melalui pembelajaran ini kita belajar tentang hal itu sehingga ketika kita mengerti yang dimaksud dengan kebudayaan dan kita tahu ya, kita tahu bagaimana pandangan Kristen terhadap kebudayaan, maka kita bersikap sebagaimana mestinya terhadap kebudayaan itu sendiri. Oleh sebab itu tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada bagian seterusnya, mari kita melihat terlebih dahulu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ke-30 dikatakan di sana bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari
6. Itu ayat 31 teacher bacakan sampai ayat 31 saja. Nah, teman-teman sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan mandat budaya yang bisa kita lihat di dalam bagian ini, di mana di dalam ayat 28 dikatakan di sana Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, bagian ini memberikan gambaran kepada kita tentang mandat budaya yang disampaikan Tuhan kepada manusia yang harus dipelihara. Yang kita lihat di dalam bagian ini adalah manusia harus beranak cucu, ya, bertambah banyak dan memenuhi bumi, dan kita melihat apa tujuan Tuhan daripada itu adalah supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan seterusnya. Kita melihat yang dapat kita simpulkan bahwa tujuan Allah memberikan mandat budaya ini supaya manusia bisa menjadi mitra atau representatif Allah untuk menguasai atau berusaha atau berkuasa dan memelihara bumi dan segala isinya yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, dengan demikian maka kebudayaan merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, dan manusia juga merupakan pencipta daripada budaya itu sendiri, atau manusia juga merupakan produk daripada budaya itu sendiri. Maka dengan itu kebudayaan adalah produk manusia dan manusia adalah produk kebudayaan. Kenapa demikian? Karena kebudayaan tercipta karena manusia itu sendiri, dan manusia juga membutuhkan yang namanya kebudayaan. Nah, ketika kita sudah tahu mengenai hal ini, maka pertanyaan seterusnya bagi kita, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebudayaan? Ya, kebudayaan dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Sanskerta yaitu budaya. Budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang dapat diartikan sebagai akal budi, yang dapat diartikan sebagai akal budi. Nah, kalau kita melihat pengertian ini, kita melihat dari ayat 26 tadi bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia, dan segambar dan serupa dengan Dia itu menyiratkan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki akal budi, atau segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki akal budi, memiliki pengetahuan dan cara berpikir yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, itulah sebabnya kalau kita hubungkan dengan budaya dengan penciptaan manusia, maka sebenarnya manusia telah diciptakan Tuhan untuk memiliki budaya, karena mereka memiliki akal budi. Nah, dalam bahasa Latin disebut sebagai colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan, mengolah atau mengerjakan. Nah, ketika kita bisa memahami istilah ini atau definisi ini, menjadikan sebagai satu kesatuan, mendefinisikan bahwa budaya artikan sebagai akal budi, yang berasal dari budi, kemudian dari bahasa Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa budaya itu adalah sesuatu
yang berasal dari akal budi manusia yang diolah atau dikerjakan dan digunakan oleh manusia itu sendiri. Tentunya nanti tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nanti kita melihat di dalam tujuan daripada budaya. Nah, itu pengertian daripada budaya. Kita bisa melihat juga pengertian daripada para ahli. Kita coba melihat beberapa ahli mendefinisikan tentang budaya. Misalkan Edward ya mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks ya yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat ya dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat ya. Kemudian Erlington mengatakan mendefinisikan bahwa kebudayaan sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu ya. Kemudian Robert juga mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan realitas gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan serta perilaku yang ditimbulkannya. Ya, kemudian Profesor Kunjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Herkovits mengatakan bahwa memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Nah, kemudian menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Sedangkan menurut Selo, ya, Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, jadi dari beberapa definisi yang kita lihat di atas, ya, maka dapat kita mendefinisikan, menyimpulkan definisinya bahwa kebudayaan, ya, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak, ya. Jadi kebudayaan itu meliputi tentang konsep, ya, atau cara berpikir kita, dan kebudayaan itu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa tujuan daripada kebudayaan? Ya, tujuan daripada kebudayaan adalah secara vertikal, yaitu untuk memuliakan Allah. Tadi saya sudah sampaikan, untuk memuliakan Allah itu tujuan utamanya. Ya, ketika kita menggunakan budaya, memanfaatkan budaya, maka tujuan kita adalah supaya kita bisa memuliakan Allah. Dan secara horizontalnya adalah untuk meningkatkan kehidupan manusia, meningkatkan kehidupan manusia, ya, meningkatkan kehidupan manusia dalam pengertian adalah supaya kita bisa ya mengembangkan kehidupan kita, ya, baik dalam sistem sosial, ya, dalam hubungan dengan sesama dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita melihat ciri daripada kebudayaan. Ciri daripada kebudayaan yaitu bersifat historis, ya, bersifat historis dalam pengertian
yaitu manusia membuat sejarah yang bergerak dinamis dan selalu maju, yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kita juga melihat tadi di bagian Alkitab yang kita baca bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, tentunya hal ini bersifat sejarah, ya, bersifat sejarah. Kebudayaan itu bersifat sejarah karena dilakukan secara turun-temurun di dalam kehidupan manusia. Kemudian bersifat geografis, ya, bersifat geografis di mana kebudayaan tidak selalu berjalan seragam. Ada yang berkembang pesat dan ada yang lamban dan ada pula yang mandek, ya, yang nyaris berhenti kemajuannya. Jadi kebudayaan dalam interaksi dengan lingkungan kemudian berkembang pada komunitas tertentu lalu meluas dalam kesukuan dan kebangsaan atau ras. Jadi mungkin kebudayaan itu mungkin hanya di dalam kelompok tertentu, tetapi setelah lama kemudian maka kebudayaan itu berkembang ke berbagai daerah dan bahkan mencapai suku dan bahkan sampai ke negara-negara lain, bisa kebudayaan tertentu bisa menjadi berkembang di sana. Kemudian yang ketiga adalah ciri khasnya bersifat perwujudan nilai-nilai tertentu, ya, di mana dalam perjalanan kebudayaan manusia selalu berusaha melampaui batas, ya. Disinilah kita melihat bahwa kebudayaan ada nilai-nilainya, ya. Manusia terbentur pada nilai yang mana dan seberapa jauh nilai itu bisa dikembangkan sampai batas mana, itu yang dicari oleh manusia di dalam kebudayaan. Jadi kebudayaan itu memberikan nilai-nilai, ya, bersifat sesuatu yang harus memberikan nilai. Kalau kebudayaan tertentu diterapkan di dalam daerah tertentu, ya, maka orang yang akan menerapkan kebudayaan tertentu dan menggunakan budaya tersebut, dia harus mencari nilai apa yang terkandung di dalam budaya tersebut sehingga budaya itu dapat diterapkan dan dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana iman Kristen, ya, bagaimana pandangan iman Kristen terhadap kebudayaan. Pandangan iman Kristen terhadap kebudayaan tentunya dianggap sebagai anugerah Tuhan, ya. Orang Kristen atau Alkitab memandang kebudayaan sebagai anugerah Tuhan karena kita melihat dari kejadian tadi bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah berfirman kepada mereka, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan seterusnya. Nah, dengan hal itu maka kebudayaan merupakan anugerah Tuhan. Karena kenapa? Manusia adalah diciptakan oleh Tuhan. Pikiran manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemampuan manusia dalam hal tertentu adalah diciptakan oleh manusia, termasuk di dalam menciptakan budaya. Itu adalah berasal daripada Tuhan. Maka kita bisa mengatakan bahwa budaya merupakan anugerah Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Nah, Verkul mengatakan bahwa kebudayaan meliputi segala proses kemanusiaan dalam menyatukan dirinya dengan penguasa, pengusaha, dan pemelihara alam. Ya, sekali lagi kebudayaan meliputi segala proses kemanusiaan dalam menyatukan dirinya dengan penguasa, pengusaha, dan pemelihara alam. Itu kebudayaan merupakan satu proses, ya, satu proses yang dilakukan, ya, oleh manusia supaya dia bisa lebih dekat dengan Tuhan, ya, sebagai penguasa dengan penguasa, ya, kemudian sebagai pengusaha yaitu Tuhan sendiri dan pemelihara alam yaitu Tuhan sendiri. Itulah kebudayaan menurut iman Kristen menurut Verkuyl, ya. Maka dengan itu kebudayaan, ya, Verkuyl membagi dalam 5 bagian, ya, membagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah
antagonis atau oposisi. Ya, sikap antagonis atau oposisi ialah sikap yang melihat pertentangan antara iman Kristen dan kebudayaan. Ya, kalau apa namanya, Verkul membagi dalam 5, dan yang pertama bahwa satu sikap yang di mana orang Kristen, maksudnya pandangan Kristen ya, orang Kristen menyikapi kebudayaan itu, ya, sikap orang Kristen menyikapi kebudayaan. Verkul membagi dalam 5, yaitu yang pertama antagonistis atau oposisi, di mana manusia ada yang berpikir, ada yang bersikap mencari sisi, ya, pertentangan antara iman Kristen dan kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah akomodasi atau persetujuan, ya, yaitu sikap yang menyetujui dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Ada orang Kristen yang menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah dualisme atau pengutuban, ya. Dualisme atau pengutuban, yaitu sikap dualisme dengan kebudayaan adalah bersikap serba mendua. Gereja dan kebudayaan berdiri masing-masing. Ya, artinya ada orang Kristen yang mengatakan ya budaya, gereja ya gereja. Padahal sebetulnya di dalam kehidupan kita budaya itu tidak pernah terlepas. Di dalam gereja pun budaya juga itu digunakan, ya, diterapkan, ya, namanya budaya. Tetapi ada orang-orang yang memisahkan bahwa gereja ya gereja, budaya ya budaya, tidak bisa dicampur. Itu tidak bisa. Sebenarnya ketika kita berpakaian saja itu adalah budaya, ya. Ketika kita menggunakan apa namanya perhiasan di dalam gereja itu juga termasuk budaya. Maka sebenarnya dalam gereja pun tidak terlepas dengan budaya. Kemudian yang ketiga adalah denominasi atau sintesis. Mendominasi berarti menguasai kebudayaan. Thomas Aquinas mengatakan bahwa sekalipun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat citra ilahi manusia merosot, pada dasarnya tidak jatuh total. Manusia masih memiliki kehendak bebas yang mandiri. Itulah sebabnya dalam menghadapi kebudayaan kafir sekalipun, umat bisa melakukan akomodasi secara penuh dan menjadikan kebudayaan kafir sebagai bagian iman. Tetapi kebudayaan itu disempurnakan dan disucikan oleh sakramen yang menjadi alat anugerah ilahi. Jadi yang keempat dikatakan oleh Verkul bahwa kebudayaan dilihat sikap orang Kristen dalam kebudayaan. Yang keempat dalam dominasi atau sintesis, yaitu menguasai kebudayaan, ya, orang manusia menguasai kebudayaan. Artinya manusia memahami dirinya bahwa dia adalah lebih tinggi, ya, daripada budaya, tidak meninggikan budaya daripada dirinya sendiri, ya. Kemudian pengudusan dan pertobatan. Sikap pengudusan adalah sikap yang tidak menolak tetapi juga tidak menerima, melainkan sikap keyakinan yang teguh bahwa kejatuhan manusia dalam dosa tidak menghilangkan kasih Allah atas manusia, ya. Jadi kebudayaan manusia yang berdosa telah tercemar oleh dosa, tetapi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dan menebus dosa-dosa manusia. Oleh pengorbanan Kristus, kebudayaan menjadi dapat diperbarui, diubah agar menjadi lebih baik, ya. Itu yang bagian kelima disampaikan oleh Verkul. Nah, berbagai krisis nilai kebudayaan hanya dapat dicegah dengan pekerjaan Roh Tuhan, ya, pada setiap manusia. Artinya bahwa ketika kita menggunakan budaya, itu hanya Tuhan sendiri yang mampu menuntun kita untuk bisa menggunakan budaya itu sesuai dengan, ya, budaya itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun kita untuk menggunakan budaya dengan baik, maka kita tidak menjadikan budaya itu sebagai hal yang memuliakan Tuhan. Justru menjadikan budaya itu sebagai hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Maka dengan itu, sebagai remaja Kristen diharapkan mampu bersikap kritis dalam menghadapi berbagai perkembangan
kebudayaan yang ada. Anda berani menolak wujud kebudayaan yang merugikan kehidupan dan iman manusia, serta mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalian sebagai, dan kita semua sebagai orang Kristen, kita harus bisa memilah mana budaya yang baik, yang patut kita terima, dan mana juga yang tidak patut kita terima. Apa yang patut kita terima, apa yang patut kita terapkan dalam hidup kita adalah sesuatu yang memberikan nilai-nilai Kristiani yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Yang tidak patut kita terima adalah sesuatu yang justru menjauhkan kita daripada Tuhan dan tidak memberikan nilai-nilai Kristiani. Nah, itu yang kita lihat. Nah, oleh sebab itu, sebagai rangkuman, yang pertama adalah kebudayaan ada karena manusia menciptakannya dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang menciptakannya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kebudayaan ya adalah dibutuhkan oleh manusia dan kebudayaan ada karena manusia. Kemudian yang kedua, manusia sebagai gambar Allah yang pada mulanya diciptakan baik adanya, berarti nilai budaya atau kebudayaannya adalah sempurna. Ya, tetapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka kebudayaan yang seharusnya sempurna itu telah tercemar oleh dosa dan itu menjadi rusak. Ya, lalu yang ketiga, Lalu yang ketiga, iman Kristen selalu menganggap segala kemerosotan, ya, menganggap segala kemerosotan dan kejatuhan nilai kebudayaan merupakan akibat pemberontakan dan penyelewengan manusia terhadap jalan Tuhan. Jadi kenapa manusia kenapa manusia jatuh terhadap nilai-nilai kebudayaan karena akibat dosa yang telah dibuat oleh manusia. Maka kita bisa mengambil pelajaran dalam hal ini bahwa dosa itu selalu membuat kita jatuh dan menghadapi satu sikap ya atau pikiran yang bertentangan dengan Tuhan, dan pada akhirnya justru kita semakin lama semakin jauh dengan Tuhan. Maka dosa itu jangan sampai ada di dalam diri kita, karena dosa itu selalu menghambat kita untuk memuliakan Tuhan, termasuk di dalam menggunakan budaya atau menerapkan budaya dalam kehidupan kita. Nah, itu saja secara singkat yang bisa teacher jelaskan melalui materi ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya di grup. Teacher juga harap kalian bertanya kalau ada yang kurang jelas, karena melalui video ini masih belum bisa sejelas mungkin teacher sampaikan. Tetapi di grup nanti kita bisa komunikasi lagi ya. Terima kasih. Salam.